jangan salah dalam memilih kurator dan pengurus. Profesi ini ada puncak segala macam profesi. Fee-nya gede banget. Tuh, jelas besar. Mungkin di sini banyak teman-teman audiens yang belum paham, Pak. Apa sih profesi kurator dan pengurus juga ini ya, karena kan kita sebutannya kurator dan pengurus ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit, Pak, bagi teman-teman audiens di sini, baik yang pengusaha maupun mungkin mahasiswa hukum, karena di sini kita ada juga, Pak, audiens-audiens yang mahasiswa hukum. Nah, apa sih profesi kurator dan pengurus ini, Pak? Tugasnya apa aja? Iya. Jadi di tahun-tahun lalu saya banyak mendapatkan pertanyaan. Ini kurator ini ya, orang yang menilai lukisan ya, menilai patung-patung atau karya seni lah. Iya, betul, betul. Karena kalau kita dengar kurator seringnya berhubungan dengan yang di museum ya. Iya. Jadi itu yang pertanyaan yang sering saya dapat. Jadi saya bilang, memang kurator ini istilah yang diperkenalkan ya di dalam undang-undang kepailitan untuk profesi yang menangani proses pilot kurator ini. Jadi kalau di definisi di undang-undangnya sendiri itu dikatakan bahwa kurator itu adalah orang aslinya kurator adalah BHP. Satu-satunya kurator ketika itu adalah BHP, Balai Harta Peninggalan. Tapi kemudian kurator dengan undang-undang kepailitan dan PKPU diberikan definisi lebih luas. Kalau saya bacakan begini, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Itu. Jadi kuncinya mengurus dan membereskan itu ya, Pak ya? Mengurus dan membereskan harta pilot. Itu kurator. Jadi itu tugas utamanya ya. Kalau mau kita breakdown bisa jadi satu episode sendiri nih ya, Pak ya. Kalau pengurus itu adalah orang yang bersama-sama dengan debitur menjalankan operasional debitur dalam PKPU. Makanya istilahnya pengurus ya. Jadi kayak pengurusnya PT gitu ya, misalkan ya, direkturnya gitu ya. Yang diberikan perintah oleh undang-undang untuk menjalankan bersama-sama dengan debitur. Sekarang kan kalau kurator ranahnya sudah masuk ke kepailitan ya, Pak ya. Jadi bedanya di situ ya. Makanya ada istilah kurator, ada istilah pengurus ya. Jadi kewenangannya walaupun orangnya sama, kedudukannya bisa beda gitu ya. Mungkin kalau saya simpulkan ya, Pak Oscar ya. Oke, siap. Nah, di Indonesia ada 3 organisasi ya untuk kurator dan pengurus. Salah satunya adalah IKAPI, di mana Pak Oscar adalah ketua umumnya dan saya adalah salah satu anggotanya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan sedikit nih Pak Oscar, apa sih organisasi profesi untuk kurator dan pengurus ini, khususnya IKAPI, dan gimana kalau yang tertarik jadi anggota dari IKAPI ini Pak Oscar? Ya, jadi IKAPI adalah salah satu organisasi profesi yang menaungi dan menelurkan kurator dan pengurus di Indonesia. Ya, kita sudah berdiri sejak tahun 2002, tepatnya Maret 2002. Maret 2002 ya. Kebetulan saya angkatan ke-9 ya, ini kebetulan ya. Sorry? Saya kebetulan angkatan ke-9 nih sudahan ya. Ya, betul. Memang beberapa tahun awal itu pendidikan kurator dan pengurus tidak seintensif sekarang. Tapi sejak 6 tahun lalu kita secara ajak ya, setiap tahun selalu ada. Kemarin just yesterday, tanggal 8 Oktober kemarin, kita baru inaugurasi angkatan 10. Jadi ini adik kelasnya Pak Michael. Iya, adik kelas. Kebetulan ada beberapa teman yang join juga di angkatan 10. Oh gitu ya. Iya. Nah, untuk
pendidikan berikutnya akan dimulai tanggal 1 November. 1 November, oke. Jadi Ya. pas ini momennya. Jadi waktu podcast ini tayang, kalau teman-teman audiens ada yang tertarik, bisa cek di Instagramnya. Mungkin ya kalau nggak salah IKAPI kan juga ada Instagram. Nanti kita tayangkan di sini. Biasanya ada pengumuman-pengumuman di situ juga. Bisa juga nanya ke teman-teman yang juga sudah join ke IKAPI ya. Jadi biasanya kita juga ada informasinya. Nanti nggak apa-apa, kita share ya. Iya, iya. Jadi yang profesi ini sangat menarik, Pak ya. Profesi ini sangat menarik, dan saya bisa mengatakan ini profesi yang mungkin puncak dari semua profesi hukum. Oh, puncak dari semua profesi hukum ya, Pak ya. Kenapa begitu? Karena Pak Michael bisa membayangkan, Pak Michael sekian lama sekolah hukum, sekian lama sekolah bisnis, right? Begitu banyak pengetahuan yang harus kita serap, gitu ya. Tapi Pak Michael bisa membayangkan begini, hari ini pengadilan menunjuk you untuk jadi kurator atau pengurus perusahaan tekstil. Oke. Besok lusa you ditunjuk lagi untuk menangani airlines. Lalu berikutnya you ditunjuk lagi untuk menangani pertambangan. Bayangkan, ya, bisa nggak Anda itu langsung mempelajari 3 bidang bisnis yang berbeda nature-nya ini? Iya, bukan cuma kita harus ngerti hukumnya, tapi harus ngerti bisnisnya ya di sini ya. Exactly. Makanya ini yang saya bilang, profesi ini udah puncak segala macam profesi. Kenapa? Karena Anda diharapkan untuk mengetahui bisnisnya secara cepat dan harus tepat. Tepat dan tepat ya. Iya. Karena kalau nggak cepat, bagaimana Anda mau RAM ini? PKPU usianya cuma 45 hari sampai 275 hari. 270 hari. Bagaimana Anda mau menjalankan bersama-sama dengan debitur? Bisnis pertambangan emang bisa kita pelajari dalam waktu cuma 45 hari sampai 270 hari. Iya, dan itu dari segala aspek ya, hulu ke hilirnya, dari produksinya, operasionalnya, human resource-nya juga ya, semua aspek ya. Iya. Nah, mungkin kemudian kalau Anda menjadi kuratornya, ya, Anda harus menentukan saya mau scrap, saya mau jual, atau saya lanjutkan ini bisnisnya. Kita harus membuat pertimbangan secara finansialnya juga ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa profesi ini memang seharusnya dihargai sebagai profesi yang sangat-sangat sulit untuk dijalani. Oke, soalnya yang identik dengan profesi kurator dan pengurus ini justru biasanya fee-nya ya Pak Oscar ya. Justru fee-nya. Tapi orang kan sebenarnya fee-nya gede banget. Tuh, ya jelas besar dan harus besar untuk bisa mendapatkan kurator-kurator atau pengurus-pengurus yang profesional. Karena ini untuk menentukan masa depannya bisnis ini dan menyangkut semua orang ya yang berhubungan ya. Karyawannya, kreditornya, semua tenaga kerjanya juga ya. Justru kalau profesi ini dihargai ala kadarnya, ya, yang terjadi adalah profesionalnya sendiri bisa tidak bertindak profesional. Kalau dia dihargai secara profesional, secara bagus, baik, secara cukup, cara pandang profesional dia itu akan lebih fokus. Jadi nggak benar kalau kita mengatakan bahwa profesi ini terlalu mahal karena dia cuma gampangannya jual-jual asetnya. Itu pandangan yang salah kaprah, betul. Itu cuma salah satu aspek kecil aja ya dari yang kita lakukan gitu ya. Jadi memang jangan salah dalam memilih kurator dan pengurus, ya, jangan salah. Ya. Kemudian bagi yang ingin bergabung di dalam profesi kurator dan pengurus, ya,
dia juga harus siap Hmm. dalam menghadapi apa itu, Ujiannya, nuansa pendidikannya, semuanya ya. pendidikan yang ketat dan ujian juga ketat. Nah, ini mungkin yang mau saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau profesi kurator dan pengurus ini biasanya kan diasosiasikan dengan profesi advokat atau yang dari background hukum. Padahal profesi kurator dan pengurus ini bisa juga bagi yang profesinya akuntan ya Pak Oscar ya. Padahal walaupun biasanya seangkatan cuma dikit ya, bisa dihitung jari gitu ya Pak Oscar ya. Betul, betul Pak. Oke, Jadi asosiasinya kalau kurator itu biasanya advokat. Mm-mm. Tapi memang undang-undang advokat dan anggaran dasar IKP sendiri itu memperbolehkan advokat dan akuntan, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau di sini ada audiens yang dari backgroundnya akuntan, mungkin nggak terlalu familiar dengan kepailitan, belum tahu juga kalau dia bisa mestinya jadi kurator dan pengurus. Kalau tertarik bisa juga ya join ya di pendidikannya ya. Betul. Saya malah melihat ya, kalau dalam proses PKPU itu akuntan yang sangat dominan harusnya ya. Oh, justru lebih dominan profesi akuntan ya, Itu Pak. profesi akuntan akan lebih dominan. Oke. Dan nggak usah takut bagi akuntan. Kayaknya kalau masuk ke pengadilan itu kan kayak jadi sesuatu yang apa namanya ya, yang serem gitu ya. Aduh, ngeri gitu ya. Iya. Tapi pada prakteknya, ketika kita berpraktek sebagai pengurus atau apa namanya itu, pengurus dan kurator, itu kan biasanya selalu dalam tim, Pak. Tim ya, jadi mostly dalam tim. Jadi buat saya kalau ada satu orang akuntan atau dua orang akuntan di pairing dengan advokat, wow, itu cakep banget itu. Cakep ya, oke. Iya. Nah, mungkin saya juga minta saran-saran nih dari Pak Oscar ya. Kan kebetulan saya ini masih baru angkatan 9 ya, jadi baru setahunan jadi kurator. Mungkin di sini ada juga teman-teman audiens yang mungkin dari profesi hukum yang juga berprofesi sebagai kurator yang nonton nanti ya, mungkin kalau ada yang nge-share. Nah, saya minta saran-saran sedikit dong dari Pak Oscar. Gimana nih kiat-kiatnya bagi kita-kita yang baru menjalankan profesi sebagai kurator dan pengurus ini supaya bisa menjalankan profesinya dengan baik gitu, Pak? Pak Michael ini merendah sebetulnya. Karena di angkatan 9 ini kalau saya nggak salah ingat, Pak Michael salah satu lulusan terbaik kan? Waduh, saya baru tahu ini, Pak. Oke. Kiat atau saran ya. Oke, yang pertama adalah kita harus mengubah paradigma profesi. Ya. Profesi kurator dan pengurus harus dan memang adalah penyelamat. Penyelamat ya. Kita bukan pembunuh atau kita bukan troublemaker. Justru kita hadir harus sebagai yang mampu menyelesaikan masalah. Ya. Itu saya anggap itulah value utama dari profesi. Oke. Karena siapapun menunjuk Anda, ya, baik itu debitur ataupun kreditur, harapannya itu sama, Pak. Bagaimana utang bisa terbayar semaksimal mungkin. Ya. Tidak ada yang sangat dirugikan, tidak ada yang sangat-sangat diuntungkan. Karena sangat-sangat diuntungkan berarti ada pihak yang dirugikan. Jadi justru nggak adil ya. Nah ini balancing yang Anda atau kita harus bisa lakukan. Memang ini kadang-kadang membuat pekerjaan kita menjadi semakin sulit. Tetapi justru itu challenge-nya. Dan ketika kita bisa melewati challenge itu, artinya apa? Profesi kita bisa kita jalankan dengan baik dan tepat. Okay. Nah, value kita itu di situ, Pak Michael.